Abang kan dengan calon ini kan hampir semua kenal lah. Kenapa Abang pilih Isdianto? Pertama simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kandidat pada sore ini kami bersama dengan tokoh sentral Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, Datuk Huzrin Hud. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita akan mereview sedikit Bang tentang Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Karena diakui bahwa Abang ini adalah tokoh sentral. Walaupun memang pencetusnya kan bukan Abang sebenarnya kan. Tapi pada saat itu pergerakan mulai marak dan pergerakan itu mendapatkan bentuknya pada saat Abang memimpin perjuangan masyarakat dulu kabupaten Bang, Kabupaten Kepulauan Riau untuk membentuk provinsi. Nah, kenapa pada saat itu Abang berpikir kita harus berpisah dari Riau? Sesungguhnya karena saya pernah menjadi ketua DPRD dan menjadi anggota dewan beberapa periode, saya membaca risalah di dewan itu, Kepulauan Riau pernah ingin merdeka, pernah ingin berprovinsi sejak tahun 69. Oh, sejak tahun 69 sebenarnya kita udah mau pisah. Dengan Bangka Belitung Kepri gitu. Jadi kita sudah ada kesepakatan, tapi Orde Baru begitu kuat bertahan dan tidak dapat celah untuk itu sehingga menjadi semacam dendam kesumat, cita-cita yang tak tercapaikan dan terus menerus sampailah suatu hari adanya seminar-seminar dan yang kita mulai dari Pekanbaru saya ikut hadir. Kemudian masyarakat mengadakan musyawarah rakyat Kepulauan Riau. Langsung saat itu saya ambil alih untuk menggerakkan, walaupun pada awalnya masih dalam keraguan, tokoh-tokoh yang hadir itu hanya inginkan Kepulauan Riau pemekaran, Karimun dan Natuna gitu. Tapi dialihkan menjadi pencetusan provinsi karena kita waktu itu mengharapkan dengan provinsi kita bisa berotonomi, kemudian bisa mandiri dan bisa membuat program pola kemaritiman karena kita kan dengan darat. Dan itu cita-cita yang kita inginkan, melaksanakan program pendidikan sendiri, kemudian ekonomi lebih baik, dan mudah-mudahan anak negeri menjadi pemimpin di tanah airnya sendiri gitu. Karena memang ada perbedaan Riau itu dengan daratan, kita dengan kepulauan. Selain perbedaan, kita tidak berkesempatan untuk menjadi kepala dinas selama berpuluh tahun. Terakhir baru kita dipujuk semacam Pak Sultan Isha menjadi Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas, kemudian Pak Raja Ajis menjadi Wakil Gubernur, itu dah terakhir. Sebelum itu hampir-hampir Kepulauan Riau tak mendapat jabatan atau mungkin juga orang Kepri yang tak mau pindah ke Pekanbaru itu. Rentang kita juga jauh Bang ya. Pekanbaru pada saat itu kan pesawat masih mahal ya. Pekanbaru terus ke Tanjung Pinang dan hubungan pada saat itu kan Gubernur Pak Saleh Jasid. Hubungan Abang sama dia kan baik dan ada yang bilang pada saat itu yang berani buka kulkasnya Pak. Bukan kulkas, salah. Berangkas itu. Berangkas duitnya, Abang yang bisa buka. Nah, waktu itu kita akrab dan saya termasuk tim yang memenangkan beliau menjadi gubernur periode pertama. Dan karena keakraban itu saya pernah, Pak gini mau jajan nih, ya, ambil aja di Berangkas. Waktu itu ajudannya si Ijal yang sekarang menjadi kepala kepala dinas bagian perdagangan lah di Bintan. Bintan, Hasparizal. Tapi setelah saya memperjuangkan provinsi, langsung seluruh hotel, seluruh katakanlah kendaraan yang bisa saya pakai, fasilitas semua di stop dan ditagih hutangnya pada saya. Biasanya hutang dibayar oleh provinsi, tapi setelah itu aku bayar sendiri ya. Kalau saja waktu itu Pak Saleh berbaik dengan saya mungkin lemah, bukan dia melawan. Saya orang yang melawan, saya malah gembira nih ada. Kita juga gitu Bang, kadang-kadang kita sama nih Bang. Kalau orang melawan sama kita nih, jadi semangat kita. Kalau orang diam kita tak semangat. Dan perjalanan ini tuh memang memimpin dan riuh rendah waktu itu di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa kali membawa orang, ratusan bahkan mungkin ribuan ke Jakarta memperjuangkan. Dan persoalannya pada saat itu kan provinsi itu nggak setuju Bang. Sehingga perjuangan itu makin ketat kan. Beberapa kali di DPRD paripurnanya tertunda dan sebagainya. Dan sebab itulah kita sebut dengan Hari Marwah. Kenapa? Karena Pansus DPRD Riau telah datang ke semua kabupaten kota. Di Tanjung Pinang, kemudian ke Batam, kemudian ke Karimun, dan melanjutkan ke
Natuna waktu itu. Lingga dan Anambas belum ada. Bahkan mantan Bupati kita Pak Murwanto membawa Kapolres ke sana menemui Bupati di sana. Dan seluruh pansus menyatakan pada pendapat akhirnya menyatakan layak dan memang diminta oleh seluruh daerah. Tetapi pansus di voting dan menyatakan tidak diajukan. Dan itu dihentikan proses pengusulan kepada pusat sehingga terputuslah kita punya koneksi antara Tanjung Pinang Pekanbaru, kita terpaksa membawa haluan Tanjung Pinang Jakarta jadinya. Ya, dan perjuangan itu kan lumayan panjang, Bang. Nah, terakhir saya melihat Abang dulu seperti seorang hero. Jadi kalau datang kemana-mana tuh Abang disambut sebagai seorang pahlawan. Jadi sampai ada konvo-konvo segala tuh kalau Abang ke Batam, Tanjung Pinang dan sebagainya. Bahwa ada seorang hero, ada seorang pahlawan Kepulauan Riau yang bisa memimpin masyarakat Kepulauan Riau menjadikan Kepulauan Riau sebuah provinsi. Tapi Abang juga mendapatkan ini ya, mendapatkan hal buruk lah menurut saya yang Abang alami. Abang harus terpenjara karena itu. Itu kenyataan yang harus saya hadapi. Di dalam persidangan, fakta persidangan itu ada seorang pemeriksa kami di BPKP. Dia pernah bertugas sebagai inspektur wilayah di Sumatera Utara Provinsi. Dia menyatakan kepada saya kalau Pak Usrin mau PK, sekali lagi saya akan jadi saksi karena dia merasa uang itu masih dalam kas. Gitu. Tidak dikeluarkan, hanya saya ACC, tapi itu menjadi bahan bukti, belum mutakhir data, langsung dituntut ke pengadilan. Tapi saya pikir kita harus terima kenyataan ini. Dan saya berbangga juga karena dapat diantar ke Sukamiskin, berhadapan dengan penjara former Presiden Soekarno, dan saya melihat bagaimana kondisi penjara dia begitu kecil dan bagaimana dia bekerja di pabrik kertas percetakan, dan saya sendiri merasa bahwa itu membuat saya bersemangat. Dan dia melihat ada satu papan tanda kan di penjara itu, saya datang dan saya berubah. Dia katakan tidak, aku masuk sebagai pemimpin, aku keluar juga sebagai pemimpin. Jadi dia merasa pemimpin dimanapun berada tetap dalam semangat pemimpin. Jadi kobaran semangat itu membuat saya menjadi bersemangat sehingga saya hadapi setahun 3 bulan itu serasa cepat sekali. Ya, dan Abang tour of duty-nya di penjara itu kalau nggak salah ada 5 penjara, Bang. Ya, hampir 6. Mulai dari penjara Kejaksaan Agung, kemudian penjara pertahanan di Provinsi Pekanbaru Kajati, kemudian di Kampung Jawa, kemudian pernah ditahan sebentar di Lutan Batam, baru keluar Sukamiskin dan terakhir Cipinang itu. Dan Rutan Batam tuh ada sejarah, Bang. Jadi dari Bang Hardi, adik Abang nih, katanya pada saat itu kan Abang pulang ke Tanjung Pinang karena ada keperluan, dan pada saat itu Abang didampingi oleh polisi dan lapas kalau tidak salah. Terus Abang nginap katanya di salah satu hotel di Batam. Terus tiba-tiba malam itu katanya ada telepon, dan malam itu juga, padahal besok kan Abang mau berangkat ke Jakarta apa ke Bandung tuh. Tapi malam itu juga Abang diperintahkan untuk dimasukkan ke penjara Batam. Dan pada saat itu terpaksa Bang Hardi katanya gotong kasur ke penjara Batam. Menurut aturan, saya diizinkan untuk melihat keluarga ibu saya sakit waktu itu. Dibolehkan tidur dimanapun, tetapi tetap didampingi 2 anggota Polri, Polda Jawa Barat, dan 2 sipir dari lapas. Jadi itu hanya transit karena pesawat pagi Jakarta Batam Bandung, sehingga kita boleh di situ. Maka mereka tak habis pikir, tiba-tiba ada telepon dari Dirjen mengatakan saya harus diinapkan di lapas Batam. Dan itu saya melihat adanya upaya-upaya supaya saya sampai menemui waktu itu kan menjelang pemilihan gubernur juga saya kira waktu itu. Jadi malam itu juga Abang harus pindah ke penjara Batam dan tidur di sana 1 malam. Besok paginya baru terbang. Setelah Abang melihat perjalanan panjang, Abang memimpin masyarakat Kepri, tentu kan Abang punya cita-cita terhadap Kepulauan Riau ini. Apa sih sebenarnya Bang yang Abang inginkan terhadap Kepulauan Riau ini? Karena saya pernah menjadi anggota DPRD, jadi saya ulangi terus, dan saya pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau yang seluas provinsi ini dan juga menjadi Bupati Kepulauan Riau. Saya hampir telah menemui dan berkunjung ke seluruh pelosok desa dan kecamatan di Kepulauan Riau waktu itu. Dan kita studi banding ke beberapa daerah di Lampung sampai ke Bali dan juga ke seluruh kota-kota di Johor.
yang setingkat dengan region kita majlis daerah ya, dari Pontian sampai Kota Tinggi di seluruhnya. Dan saya melihat kalau provinsi ini kita bangun dan kebetulan tim ILGOS itu tim independen Depdagri membuat suatu kajian layak menjadi provinsi dan dia akan maju setara dengan Johor Bahru apabila 10 tahun dibangun dengan baik. Saya kira kesempatan kita maju. Tapi setelah ini kita berjalan Bang lebih kurang hampir 20 tahun lah ya. Kita berjalan kalau nggak salah 18 ya. 18 tahun. Kalau 2002, kalau dari pengesahan 20 tahun. 20 tahun. Efektifnya kan di 2002 Bang ya. Ada apa PJ Gubernur. 2004 ya. 2002 pengesahan. Nah, berarti kan ada lebih kurang hampir 16 tahun. 16 tahun. Nah, bagaimana Abang melihat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini hubungannya dengan bagaimana dia membangun daerah? Saya pertama pulang dari katakanlah Jakarta, ketemu dengan PLT Gubernur, ada hal yang saya sampaikan. Secara prinsip kita dulukan pembangunan kita kalau infrastruktur adalah listrik dan air. Kemudian baru fasilitas lain yang membuat masyarakat kita akan bangkit. Saya menyurati resmi itu. Tetapi saya di peta kompli dengan rencana pembangunan ibu kota di Dompak. Yang semulanya perdanya itu di Dompak Darat, tapi diubah ke Dompak Pulau. Apa cara kita perbaiki ini? Sudahlah Kota Tanjung Pinang, wali kota mestinya di tengah kota, tapi dia ke Senggarang. Sudahlah Bintan yang seharusnya kita hasil daripada survei Gajah Mada, tim konsultan kita itu dikawal atau Tanjung Ban, dia pindah ke Ceruk Ijo. Sama itu menjauhkan diri dari masyarakat. Dan terakhir kita juga kecewa dengan adanya program Gurindam 12 itu. Saya surati resmi pemerintah, saya surati DPRD sehingga saya protes tak hadir acara ulang tahun provinsi yang ke-16 waktu itu. Saya adakan di depan rumah ini, ada videonya masih ada lengkap. Saya melihat 18 tahun ini kurangnya keterbukaan itu. Transparansinya tidak pernah mau. Padahal sudah ada komite apa tuh yang transparansi kan sudah ada. Kemudian dia tidak mau mengajak para tokoh-tokoh ini dan mendengar saran-saran kita. Tiap tahun kita diundang 3 kali. Pertama hari ulang tahun provinsi, kedua hari marwah rakyat, ketiga musrenbang provinsi. Tapi dia tetap mengatakan ini pagu mati, sudah tak bisa diubah. Jadi mengamputasi kami ini DPRD ini dan pemerintah ini. Kita ke DPRD berkali-kali menyampaikan waktu itu. Sudahlah, kita sudah cerita masa lalu kesedihan, teman-teman sudah berpulang ke rahmatullah. Dan sisa-sisa yang masih ada nih, semangat masih ada ini, saya mencoba meyakinkan. Ke depan ini, kalau boleh siapapun gubernurnya, saya akan menggunakan upaya maksimal untuk mengawal ini bersama rakyat nanti. Kalau mungkin di kepala Abang tuh cita-cita pembentukan provinsi kan masih lekat Bang. Sebenarnya ini melaksanakannya lebih gampang kalau Abang jadi gubernur nih kan. Hanya karena sekarang mungkin Abang belum diberikan jalan untuk menuju ke sana. Tentu ini kan harus Abang harus Abang delegasikan. Dan sekarang Abang sudah menyatakan sikap. Dan Abang berkorban lagi nih. Mundur dari komisaris utama PT Pelabuhan Kepri. Nah, kenapa Abang harus berkorban seperti itu? Itu beresiko perjuangan. Lebih baik saya mengundurkan diri dari PT Pelabuhan Kepri, tapi secara pribadi saya tetap meneruskan kerja-kerja mereka, lobby-lobby kepada orang-orang yang dekat yang bisa membantu, kemudian juga beberapa pengusaha yang akan bekerja sama itu tidak dihentikan walaupun saya tanpa jabatan komisaris. Dan ini perlu karena saya menganggap ini kali saya ada kesempatan untuk itu. Dulu saya juga bikin surat ini dengan almarhum orang tua kita, Dr. Muhammad Sani, dengan Suryo Respationo. Pakai materai dua-dua tangan dengan item yang setiap kebijakan vital akan berkonsultasi. Tapi juga slow dan berbagai alasan. Saya merasa dia orang tua kita kan, orang tua kita dan tak perlu bertengkar. Saya ditunjuk tim asistensi bidang ekonomi dengan tim saya keliling provinsi menyampaikan saran. Sulit ini. Pada jabatan kedua sama, ketemu kami juga dan dibuatlah semacam kesepakatan. Aduh, kita duka cita nih, beliau berpulang ke rahmatullah. Dan gubernur dengan rutinitas dan rutinnya, sehingga rakyat ini memang tertinggal dia.
Berapa pengajuan dari Muslimin Bank kecamatan sampai ke pusat hilang, sampai ke provinsi hilang. Ini kali saya melihat pada sosok Isdianto ini karena dia usia lebih muda dan dia telah menyatakan dirinya akan katakanlah mendengar dan bekerja sama, saya kira bisa. Apalagi bersama Demokrat dan PKS yang punya semangat. Kita lihat paripurna kemarin kan dia berani untuk menyatakan sikap itu. Jadi mudah-mudahan punya semangat ini bagi Demokrat dan PKS untuk bersama saya, dan kita akan transparansi dan kita akan menunjukkan bahwa dengan kemampuan yang ada kita mampu mensejahterakan rakyat Kepulauan Riau itu. Tapi dengan syarat jangan digunakan kepada infrastruktur yang tidak penting. Pertanyaannya nih Bang, Abang kan dengan calon ini kan hampir semua kenal lah. Kenapa Abang pilih Isdianto? Pertama simple, saya dengan katakanlah calon nomor 3 pernah bersama saya lama sejak dia masih kabag ekonomi di KNPI dan terakhir bersama-sama menjadi wakil bupati. Jadi kita sudah tahu taktik dan perjuangannya kemana, dan dia pun tidak pernah merasa sewan dengan saya untuk menyatakan diri apakah mohon doa restu ataupun bagaimana. Sama dengan yang nomor 1 kan, apalagi kita tahu kita menghormati beliau untuk maju sebagai warga negara. Tapi pada waktu dia mengambil sikap maju sendiri, selalunya akan kandas. Pada waktu dia mengambil sikap untuk menjadi wakil, dia dapat naik. Mesti dia belajar dari pengalaman itu. Tapi dia sekali lagi mencoba lagi, itu terserah keputusan nanti. Tapi saya akan berusaha kalau boleh lah, kalau boleh. Sebab anak negeri lah yang jadi gubernur nanti. Dari alasan yang Abang sampaikan terkait dengan dukungan Abang terhadap Pak Isdianto lah, pasangan nomor 2 Insani itu. Nah, menurut Abang, apakah pasangan ini mampu mengaplikasikan cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Riau? Pertama-tama kita mestilah yakin sebagai insan yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Lau kana al-qura amana wa taqau la fahtana alaihim barakatas samawati minal ard." Jadi hanya kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, baru Allah beri keberkahan. Jadi bukan pada pribadi seseorang. Itu kalau seseorang mustahil. Jadi hanya pada diri Isdianto ini, karena dia sudah menyatakan sikap untuk bersama-sama menuju provinsi, mengajak saya dan kawan-kawan untuk bermusyawarah bermufakat, saya yakin ini akan berjalan. Nanti saya akan coba nantinya mengajak beliau sebagai pimpinan daerah, pemangku kepentingan, memprioritaskan ini, anak negeri ini, supaya dia ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kita sudah memiliki masjid yang begitu besar dan hebat, Batam, Bintan, semua daerah Anambas, Natuna. Sekarang pada masanya kita mengisi itu kepada yang beragama Islam dan pada agama lain dengan kewajiban masing-masing. Sudah itu, kalau dia pun sudah punya sikap dengan tertulis menyatakan akan bermusyawarah dengan kami, saya kira kita akan mudah membangun KEPRI ini dengan keterbukaan, dengan sama-sama menghitung jumlah penduduk, kemudian kita membagi habis jumlah penduduk dan kita mengawasi satu orang demi satu orang dengan kemampuan kita bersama-sama, forum komunikasi pimpinan daerah dan kemampuan LSM, kemampuan tokoh-tokoh masyarakat. Saya yakin ini jalan cepat ini. Di samping ada janji-janji harapan tentang upaya Labu Jangkar, tentang pembagi hasil minyak, itu nanti akan menyusul, dan investasi lain. Hanya saya mengharapkan investasi yang datang ke daerah, jangan anak daerah menjadi budak, menjadi kuli. Dia masih merdeka dan mampu untuk mendapat penghasilan yang layak. Dan kita ada opsi-opsi lain selain kita hanya menawarkan diri sebagai katakanlah pekerja yang outsourcing dan sebagainya itu. Ya, dan pasangan ini juga Bang, khususnya Isdianto ini kan dia memulai karirnya dari bawah. Mulai dari dari kasih di pemerintahan, terus menjadi lurah, menjadi kepala dinas sampai dengan ke provinsi. Artinya dari sisi pengalaman birokrasi dan pemerintahan ini cukup sebenarnya untuk membawa KEPRI. Bahwa seseorang itu menjadi pemimpin, menjadi katakanlah raja atau sultan, itu memang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang telah ditetapkan dalam kekuasaannya sendiri saja. Jadi kalaulah saya kenal dia dan kita keluarga dengan Isdianto dan sekeluarga dengan Pak Sani.
Kalau menurut ukuran akal, ini orang tidak mungkin akan sehebat itu karena dalam kehidupan yang sulit, kondisi yang begitu parah. Tetapi dengan semangat wajah dan kemudian dengan takdir Tuhan mereka menjadi gubernur. Kemudian katakanlah anaknya Pak Sani pun bisa jadi PLT Bupati kan, PJ Bupati. Berarti itulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak perlu, karena dalam Al-Quran bilang wa ma tuti ilmu illa qalil. Aku tak beri ilmu kecuali sedikit. Kemampuan Islam yang sedikit itu, kalau dia mau mempadukan dengan orang-orang lain dengan sistem musyawarah mufakat, ini akan maju. Dan saya yakin dalam diri Isdianto dia tidak ada merasa super, tidak ada merasa otoriter, karena dia merasa sebagai orang yang bernasib baik dan bermujur baik. Kemudian mendapat jabatan wakil dan tiba-tiba gubernur yang menggantikan abangnya juga meninggalkan tugas, dia menjadi gubernur. Dan amanahnya telah dilakukan. Tinggal dia memoles sedikit, merundukkan diri dengan mengutamakan musyawarah mufakat dengan kemampuan DPRD itu, kemampuan Suryani secara pengalaman saya kira cukup baik. Abang udah menyatakan sikap nih, mendukung Isdianto dengan beberapa perjanjian dan catatan. Artinya abang tidak mendukung begitu saja kan? Tentu ada perjanjian, ya tapi terkait dengan pembangunan bang ya. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakat? Jadi himbauan abang ke masyarakat tuh seperti apa? Perbaiki akhlak kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cari pemimpin yang Allah pilih untuk mendengarkan saran kita, dan masyarakat mestilah peduli gitu, peduli dengan apa yang terjadi kan, apa boleh buat, tidak boleh. Jadi komunitas kita bentuk, dan saya selalu menyarankan supaya gubernur dan itu bupati sering ada di radio dan ada di dialog seperti ini gitu. Masyarakat bisa juga masuk atau dibicara sendiri, dan nanti masyarakat akan masuk melalui pesan singkat, SMS, sanggahan atau melalui katakanlah sistem apapun, WhatsApp dan sebagainya. Tapi jangan debat di diskusi TV, tidak bagus karena tidak akan berujung dan ada yang mencatat gitu. Nanti blueprint ini akan kita serahkan kepada beliau dan beliau punya visi misi yang saya lihat bagus. Saya berkeyakinan sangat dan saya mengharap sangat supaya Isdianto dan Suryani jadilah pemimpin yang menjadi khadam, bukan menjadi pemimpin yang merasa otoriter berkuasa, tapi pelayanan masyarakat, menjadi abdi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Saya kira Allah akan berkahi itu. Dan dukungan ini tentu saja tetap dengan kritikan. Artinya seorang Bang Huzrin itu walaupun mendukung tapi waras. Artinya kalau salah tetap aja dikritik bang. Karena itu yang saya lihat abang dari dulu. Termasuk dengan Pak Sani juga begitu. Walaupun abang mendukung Pak Sani, jika Pak Sani misal menurut abang mungkin tersalah langkah atau mungkin kebijakannya kurang bermanfaat buat masyarakat, abang teriak. Dan ini juga akan dilakukan terhadap pasangan Isdianto. Itu menasih penguasa itu jihad yang besar, jihadul akbar. Jangan sangka tidak ada pahalanya itu. Baik, jadi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang punya cita-cita sama dengan Bang Huzrin yang memimpin kita pada saatnya membentuk Provinsi Kepulauan Riau, beliau sudah berbincang dengan pasangan Isdianto Suryani tentang kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, dan kita bersama-sama berusaha memenangkan pasangan ini agar apa yang dicita-citakan terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bisa dilaksanakan. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.